maka buat Allah tidak ada pengaruhnya kita sholat atau tidak sholat. Orang sholat tapi celaka. Nih, apalagi yang tidak sholat, ya kan? Sholat saja celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Buku Saku, yaitu pembahasan yang praktis, yang mudah diterapkan dan mudah dibawa kemana-mana, sepraktis Buku Saku. Kita masih berada di Tropical Garden Resto, yaitu sebuah resto yang bernuansa tropis yang berada di pusat kota Temanggung. Ya, bersama saya narasumber kita Ustadz Faruqi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kris gimana? Alhamdulillah, agak ngos-ngosan sedikit ini. Ya Ustadz, Ya. kita beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang toharoh ya. Iya. Nah, kita naikkan grid sedikit ini Ustadz. Grid ini. Naikkan grid sedikit. Langkah berikutnya, Iya. setelah kita bersuci, kita melakukan ibadah sholat. Ya. Seperti halnya kita ketahui di dalam sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Iya. Ya. Nah, ini yang pertanyaan saya, elementer lah gitu. Iya. Saya kepo ini Ustadz. Kenapa sholat itu khususan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan oleh Allah dilakukan untuk itu? Monggo Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan. Satu pertanyaan yang luar biasa ini. Kenapa umatnya Nabi Muhammad diwajibkan sholat ya? Iya. Ya. Kok bukan yang diwajibkan bukan yang lain gitu? Iya, gitu. Sebenarnya kewajiban sholat kan tidak, sebelum kita masuk ke sana ya. Sebenarnya kewajiban sholat itu bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Cuman mungkin cara atau praktek atau kaifiahnya bagaimana sholat itu yang diwajibkan umat Nabiullah Muhammad SAW dengan umat sebelumnya yang mungkin berbeda. Kalau dilihat dari historinya, sejarahnya, sebenarnya ya tidak cuma umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan. Cuma kenapanya sih kok harus sholat, gitu kan? Kenapa kok harus diwajibkan sholat bukan sunnah? Gini, kalau kita kembali kepada satu hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar, ternyata sholat ini adalah tiang agama. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah kan, sholatu imaduddin, tiang agama. Ya. Kenapa dikatakan tiang? Kita kembali kepada rukun Islam sendiri. Rukun Islam adalah 5. Salah satunya sholat. Salah satu rukunnya adalah ada sholat dan dipuji yang kedua setelah syahadat. Di situ maksudnya sholat itu sholat wajib ya? Iya, sholat wajib tentunya sholat wajib. Bahkan dalam hadis ini disebutkan faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat maka telah mendirikan agama, tiang itu. Tapi siapa yang meninggalkan, tidak mendirikan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Tentunya buat dirinya. Ya, kalau kembali kepada rukun, Pak Kris, rukun sendiri kan para ulama memaknai gini, sendi yang menjadikan tegaknya satu bangunan. Ya, sendi yang menjadikan tegaknya satu bangunan. Berarti kalau dalam bangunan itu, bangunan tidak akan bisa tegak kecuali ada sendi itu. Ya, sendi itu apa? Rukun itu. Maka bisa dikatakan kalau dikaitkan dengan hadis tadi, Islam ini tidak akan tegak kalau tanpa ada sholat. Nah, itu rukun ya. Itu kalau diambil dari segi hadis itu memang satu bangunan Islam ini dibangun dengan 5 rukun tadi. Salah satu bangunannya, salah satu tiangnya adalah sholat itu.
sholat itu yang pertama. Ya, kalau diambil dari hadis itu. Kemudian yang kedua diambil dari apa namanya? Dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ternyata di balik Allah mewajibkan salat itu ada satu yang tersirat, yaitu kebaikan seseorang itu termasuk penentunya adalah ada salat. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Livestock. Dari sholat. Nah, dari sholat, jika orang itu bisa mengerjakan sholat dengan benar tentunya, bahasanya kan mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, otomatis dia akan terkontrol perbuatannya, kesehariannya, dia tidak akan melakukan pekerjaan keji dan mungkar tadi. Maka jadi pertanyaan hari ini kan, kenapa sih ada orang sholat tapi kok masih berbuat yang kurang baik? Ya bisa jadi yang dikoreksi adalah ada sholatnya. Kemudian yang ketiga, kali ini kita ambil dari praktek sholat sendiri. Coba kita lihat ibadah dari ibadah yang ada kan, itu yang ada sujudnya adalah sholat. Puasa tidak ada Pak Chris. Ya. Haji juga tidak ada, zakat juga tidak ada. Dari rukun yang 5 itu, yang ada sujudnya adalah sholat sendiri. Dan kita tahu sujud itu kita menempelkan kening kita di tanah ataupun di lantai, ya mudahnya gitu. Itu kan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mungkin bisa dicontohkan, orang dia ketika sama seseorang, ya bentuk penghormatan terakhir, penghormatan yang paling tinggi, tidak ada orang yang dia menundukkan kepalanya misalnya sebagai penghormatan sampai sujud. Nah, maka ini bentuk apa ya? Ubudiyah, pengibadahan ataupun ibadah yang paling tinggi diantaranya adalah orang yang dia menganggap dirinya paling hina, menganggap dirinya paling rendah di hadapan Allah. Itu diantaranya sholat. Maka kalau dikatakan kenapa sih kok harus sholat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, kalau mungkin dengan bahasa sederhana yang ketiga tadi adalah bentuk kita merasa paling hina di hadapan Allah karena kita sebagai seorang makhluk, ya orang yang diciptakan, seorang hamba yang diciptakan kepada seorang Khalik, itu disitulah untuk penghambaannya. Iya. Dari penjelasan ini saya ada menangkap beberapa hal. Yang satu, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Yang satu lagi, istilah mendirikan sholat. Nah, kalau yang pertama, sholat itu adalah tiang agama, ini usilnya saya ya. Kalau kita semakin banyak bersolat, berarti kan semakin banyak tiang gitu. Sebenarnya kita tidak punya ruang yang lain lagi untuk beraktivitas. Nah, itu satu, menurut Ustadz bagaimana? Kakean tiang, bangunan kakean tiang gimana sih? Gitu, tabrak-tabrakan. Yang kedua, mendirikan sholat. Tadi secara sekilas sudah panjenengan jelaskan, tapi saya pengen lebih tahu lagi, kenapa menggunakan diksi mendirikan? Kok tidak hanya sekedar mengerjakan atau menjalankan atau menggugurkan kewajiban gitu ya? Monggo Ustaz. Dua ya Pak? Iya, dua dulu aja. Nanti saya lupa kalau banyak-banyak. Yang pertama, tiang agama. Berarti kalau kita banyak sholat sunnah, tiangnya semakin banyak. Iya, ibarat ruangan itu tiang tok gitu. Oke. Agama Islam. Kalau kita bicaranya agama Islam dulu, sangat luas Pak Kris. Sangat luas. Maka seandainya kita ini hidupnya hanya beribadah, tentunya kita belum bisa untuk mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Gitu. Maka dengan kita banyak mengerjakan sholat itu, jangan khawatir tiangnya tidak membuat, jangan khawatir. Tadi pertanyaan saya belum selesai, Ustaz udah ketawa, kayak udah mau tahu arah saya kemana. Kemudian yang kedua, bahwa
tiang dimaksud di situ kan sholat wajib, Pak Kris. Sholat wajib. Nih, sedangkan sholat sunnah itu ada sebagai pelengkap, pelengkap dari sholat wajib. Kalau mungkin bisa dikatakan diibaratkan satu bangunan, Ya. diibaratkan satu bangunan bahwa soko gurunya yang tiang yang penyangga aslinya adalah sholat wajib itu. Penyangga utamanya. Penyangga utamanya, sedangkan tiang-tiang yang lain sholat sunnah itu adalah bukan penyangga utama. Bisa dikatakan gini, ketika sholat wajib ini bisa dikerjakan ya, tanpa sholat sunnah, ini ibarat saja ya Pak Kris, jangan diartikan kemudian dipraktekkan, ini tetap agama bisa tegak. Tapi dibalik, seandainya orang itu mengerjakan sholat sunnah saja, tapi tanpa mengerjakan wajib, maka bisa termasuk orang yang dia merobohkan agama tadi. Karena yang dimaksud sholat itu adalah tiang agama, adalah sholat wajib tadi. Maka jangan khawatir kebanyakan tiang, jangan khawatir kemudian tidak ada ruang, bahwa yang dimaksud tiang agama di sini adalah sholat fardu tadi yang lima waktu itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa kok mendirikan sholat? Yang memang ayatnya wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, bukan wa amil sholah, ataupun bukan mengerjakan sholat. Mungkin kita ambil satu ayat Allah ya dalam surat Al-Maun. Itu kan ada ayat yang mengatakan gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang mengerjakan sholat. Gitu. Satu lain ayat mengatakan dirikan sholat, tapi di ayat lain adalah orang sholat tapi celaka. Apalagi yang tidak sholat, ya kan? Sholat saja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, ya, alladzina hum yuraun. Ya. Orang-orang yang sholat tapi dia lalai. Yang kedua adalah sholat tapi sholatnya berbuat riya untuk mendapatkan perhatian orang lain, biar dilihat orang lain. Dia sholat, ya, tapi dia sholatnya lalai. Kemudian dia sholat, tapi sholatnya untuk hanya sekedar mendapatkan, menginginkan perhatian orang lain. Maka ini belum dikatakan mendirikan sholat. Yang diinginkan mendirikan sholat, kalau misalnya dari ayat itu maksud dari orang yang lalai sholatnya, itu adalah orang yang sholat, tapi syarat rukunnya kurang terpenuhi. Ya. Asal sholat. Iya, asal sholat. Asal gugur kewajiban. Iya, asal gugur kewajiban. Kemudian orang yang sholat tapi sholatnya waktunya tidak diperhatikan, ya, atau mengundur-undur waktu, ya, sampai mepet-mepet, ya, baru sholat. Kemudian ada yang bahkan mengatakan yang disebut dengan orang yang sholat di situ, ya, raganya sholat, tapi jiwanya tidak sholat. Itu maksudnya nggak fokus gitu, apa gimana, nggak konsentrasi? Kalau mungkin bahasanya tidak khusyuk lah kalau bahasanya, atau kurang khusyuk lah. Kalau khusyuk sempurna belum bisa, mungkin ya kurang khusyuk. Nah, maka yang diinginkan mendirikan sholat itu ya bagaimana sholat yang tumak nina, bagaimana sholat yang syarat rukunnya termenuhi. Ya, kalau mungkin kita bicaranya adalah fikih, ya sunnah dari sholat juga dilakukan. Kemudian dia sholatnya juga afdholiyahnya, tepat waktunya juga dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan mendirikan sholat, bukan sekedar sholat. Kalau dalam satu hadis dikatakan bahkan Rasulullah beliau mengatakan Allah jadikan sholat itu sebagai penyejuk jiwa. Itu kan sholat tapi menjiwai, bukan sekedar mengerjakan sholat. Nah, yang diinginkan itu adalah memang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iya. Gitu, Pak. Jadi kalau di dalam Islam itu, kalau dari apa yang panjenengan sampaikan itu, kalau saya mengambil sebuah pandangan gitu, akhirnya ya Ustaz ya, itu sholat itu adalah puncak dari ibadah. Bukan sekedar ibadah lagi, puncak dari konsentrasi tingkat tinggi, bukan puncak dari pengakuan kita kepada Allah, sebagai umat Allah, sebagai makhluk dari Allah. Tapi di sisi lain adalah untuk kebutuhan kita, Allah balikkan ketika kita sholatnya benar, kita lakukan dengan baik, itu berbalik ke kamu sendiri, ke umat sendiri gitu, ke makhluk sendiri, menjadi penyejuk tadi Ustadz ya. Jadi ada dua hal itu yang saya garis bawahi. Apa gitu menurut Ustadz? Bisa jadi gitu.
sebagai kebutuhan kita sholat Iya. itu. Dengan kita memenuhi sholat itu Allah akan membalas kita juga, bisa dikatakan seperti itu juga. Oh untuk ya, ya. sholat itu. Jadi itulah kenapa sholat itu menjadi tiang agama Tiang tadi ya agama, Ustadz ya. iya, tiang Ya. agama Dan Islam. penjelasan lain itu yang akan dihisab pertama, Oh, nggih. sholat itu. Iya. Ya memang ada satu hadis juga yang mengatakan bahwa sholat sebagai barometer ya, misalkan barometer. Sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti ya, adalah sholat. Ya. Maka jika sholatnya baik, yang lain bisa baik. Jika sholatnya tidak baik, yang lain juga tidak baik. Maka sebagai, kalau mungkin bisa dikatakan ya sebagai barometer tadi, sebagai penentu juga amal yang lain itu bisa baik kalau sudah sholatnya baik juga. Itu tambahan, bener Pak. Iya, iya. Sebagai tambahan dari tadi ya. Kenapa kok sholat diwajibkan ya? Karena sholat sebagai barometer dari amal kita Iya. nanti. Tapi yang disayangkan ya, fenomena yang terjadi di masyarakat gitu, itu malah tidak sampai ke situ Ustaz. Nggih. Kelihatannya itu ya nek sholat iki ya hari raya gitu ya. Karena Iya. rame-rame ke lapangan Nggih. gitu. Rame-rame pakai baju baru Iya, gitu. betul. Terus puasa juga kayaknya sesuatu yang padahal bukan itu yang Nggih. ya, puasa itu memang kewajiban, tapi Iya, bukan betul. itu justru itu ya, tapi kelihatannya itu menjadi sesuatu yang euforia Iya, gitu ya. betul. Iya, justru di sholat itu malah sedikit terkesampingkan Nggih. gitu. Nah ini melalui konten ini Ustadz, kita berikhtiar gitu ya, supaya kita semua gitu ya, Nggih. itu tidak melalaikan sholat. Nasihat betul. Ustadz ya, untuk Iya. diri sendiri dan untuk saya lah paling tidak gitu. Gimana ya Ustadz, untuk menjaga sholat supaya tepat waktu, di sela-sela kesibukan kita yang Iya. gayanya sok sibuk gitu ya, terutama sholat asar tuh Ustadz. banyak di antara banyak teman-teman saya dan teman-teman saya maksudnya itu yang wah ini jam nanggung ini gitu, Jam akhirnya nanggung, ya. dipepet-pepetin Oke, gitu. ya. Bahkan juga banyak yang kelewat. Ini nasihat Ustadz bagaimana supaya kita bisa menjaga sholat itu Ustadz. Nggih. Ya, terima kasih. Ya, ini untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang Iya. mendengarkan, untuk bagaimana biar kita ini bisa menjaga sholat. Iya. Kita jadikan sebenarnya bukan cuma sholat saja sih. Kita jadikan sholat ini bukan cuma ibadah sholat maksudnya, Iya. tapi ibadah yang lain. Kita jadikan bahwa sholat sebagai kebutuhan, Kebutuhan ya. bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita lihat tadi kan, dari yang sama-sama kita sampaikan tadi, ya itu kan kebutuhan kita, nanti kita dihisab kemudian kita baik tanhanil fasyal mungkar, ya itu juga kebutuhan kita ya. Kemudian masih banyak yang lain ya, di antara ya mari kita jadikan sholat adalah kebutuhan kita, bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau orang itu sudah merasa butuh dalam hal yang lain, misalnya kita haus butuh minum, kapan dan dimanapun akan kita cari. Kita siang ini lapar, kita butuh makan, sekalipun bagaimana caranya ya kita cari. Itu kalau kita sudah menjadikan sholat adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, mari kita naikkan. Ya, Kalau ya. kemarin kita berpikir sholat itu wajib, sekarang ayo kita jadikan sholat adalah kebutuhan kita. Mungkin itu Pak Kris. Jadi ada tambahan baru mungkin selain sunnah dan wajib ada butuh. Iya. Level Ya, berikutnya atau sebagainya. gimana Ustadz? Ya, makanya kita memandang sholat ini. Sholat ini sekarang jadikan kebutuhan kita. Yang butuh dengan sholat itu bukan Allah. Ya. Allah. Kita tidak sholat, Allah tetap Allah tetap Khalik, Iya. Allah sebagai pencipta, Allah juga sebagai mengatur. Ya, maka buat Allah tidak ada pengaruhnya kita sholat atau tidak sholat. Tapi kalau kita tidak sholat, yang rugi bukan Allah, kita yang rugi. Ya. Kira-kira gitu. Oke, kayaknya tema sholat untuk hari ini Ustadz, Iya. insya Allah nanti tema sholat itu masih banyak yang harus kita bahas ya. Iya. Itu kita cukupkan sampai Iya. di situ. Buat teman-teman sekalian, kita bisa petik hikmahnya bahwa dua garis besar, dua sesuatu yang harus digarisbawahi dari pertemuan hari ini adalah satu, jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ya, yang satu. Terus yang pertama sama aja. Jadikan sholat itu sebagai bentuk aktualisasi kita, pengakuan kepada Allah SWT tentang keesaan Allah, tentang kita itu adalah makhluk dari Allah. Seperti itu ya Ustadz ya? Betul. Ya, kembali lagi kepada kita. Oke, jadikan buku saku sebagai sesuatu yang praktis,
Karena dari sesuatu yang sedikit itu bisa bertambah banyak. Kalau ibadah sedikit menjadi banyak, kalau dosa sedikit juga bisa menjadi banyak. Pilihannya ada di kita, Iya, mau yang mana. Gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Iya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buat teman-teman yang ketinggalan untuk mengikuti episode-episode yang lain, silahkan bisa klik, bisa lihat episode-episode yang lain tentang pembahasan kita tetap di acara Buku Saku. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.